Lanjut lagi, Xiao beserta 3 anak buahnya selalu mendatangi beberapa markas musuh dan melakukan perampokan. Tempat-tempat seperti Istana Abadi, Klan Nether dijarah Xiao. Di sisi lain, Raja 6 Mahkota Ningchuan telah keluar dari pelatihannya. Ningchuan di sini memiliki sebuah kotak kayu yang luar biasa. Kotak kayu ini terbuat dari pohon dunia. Yang makin mengejutkan, di dalam kotak tersebut ada sebuah tulang tangan dari seorang abadi. Ningchuan melakukan hal yang di luar nalar. Ia memotong tangannya sendiri dan menyambungkan tulang abadi itu ke tubuhnya. Selagi dalam proses penyatuan, Xin beralih ke Xiao. Ningchuan dalam isolasi, Xiao mendatangi markasnya. Xiao masih dalam misi perampokan, mendatangi markas Raja 6 Mahkota untuk mengambil harta dan obat suci. Setelah berhasil dikuras habis, Xiao pergi ke sebuah tempat yang disebut sarang dari salah satu 10 setan kuno. Di sarang ini dikatakan memiliki banyak bahan obat dewa. Sebagai tempat setan kuno, sarang ini memiliki berbagai macam bahaya. Binatang asli Immortal Ancient yang tinggal di sarang ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Sebelum sampai di sarang setan kuno, mereka harus melewati hutan dulu yang disebut hutan hantu. Memasuki hutan lebih dalam, kabut tebal sudah menutupi pandangan. Terus menyusuri jalan dengan hati-hati, Xiao dan yang lainnya melihat sebuah pegunungan api yang dimana pegunungan ini dikelilingi oleh 33 bulan dan 10 matahari merah darah. Dikatakan matahari dan bulan darah itu tercipta dari bekas pertempuran kuno. Meneliti lebih jauh menggunakan mata sejati, Xiao melihat beberapa harta luar biasa yang ada di sana. Xiao ingin segera ke sana, meskipun jaraknya masih sangat jauh. Terus maju, Xiao rupanya mendapatkan halangan lagi. Sejenis binatang yang memiliki sayap perak mencoba mencuri obat suci dari tangan Xiao. Hal kita ibaratkan, ini jadi seperti perampok ketemu perampok. Apa sih yang mereka ketemu perampok paling licik sedunia, alhasil hal itu jadi menguntungkan Xiao. Lanjut masuk lebih dalam, Xiao dikejutkan dengan temuan sekelompok mayat. Ketika diidentifikasi mayat-mayat itu semuanya adalah bakat luar biasa, bahkan seorang dewa sejati juga jatuh di tempat ini. Pengikut Xiao seperti Luodao merasakan ketakutan, mereka ingin mundur, tapi mereka tidak bisa meninggalkan Xiao yang maju sendirian. Selain mayat-mayat itu ada sebuah formasi di sana. Dengan bantuan batu pemobokan surgawi, formasi itu berhasil dipecahkan. Ketika formasi pecah, terlihatlah beberapa pohon dewa yang sangat diinginkan orang. Semua orang ingin memilikinya, tapi karena ada terlalu banyak, Xiao menjadi waspada. Saat ingin memetik buah dewa, hal yang diwaspadai Xiao terjadi. Beberapa makhluk muncul, Mimin di sini menyebutnya kerangka bayangan. Kenapa disebutkan begitu? Jadi kerangka ini tidak dapat diserang dengan kekuatan biasa, serangan lawan akan menembus tubuhnya dengan tanpa kerusakan, sedangkan serangan kerangka ini akan melukai lawannya. Yang bisa membuat takut kerangka itu hanyalah energi yang. Tapi meskipun Xiao memiliki teknik energi yang seperti teknik Kaisar Petir, banyaknya jumlah lawan membuat Xiao kesulitan. Apalagi kerangka-kerangka itu ada beberapa yang di ranah dewa sejati. Belum selesai dengan kerangka-kerangka tersebut, sekawanan serangga ikut menyerang kelompok Xiao juga. Serangga hitam surgawi, serangga ini biasanya suka berada di pohon buah setengah ginseng. Kawanan serangga bekerja sama dengan kerangka hantu membuat kelompok Xiao sakit kepala. Tidak bisa menyerang, mereka hanya bisa bertahan lewat lorong surgawi yang dibuka Xiao. Meskipun mengambil resiko besar, Xiao tidak ingin pergi dengan kegagalan. Kelompok Xiao menerobos paksa untuk memetik buah dewa sambil bertahan dari serangan ganas kawanan serangga. Xiao berhasil memetik beberapa puluh buah dewa, tapi akibatnya ia juga terluka karena serangan terus-menerus yang dilancarkan serangga hitam. Terlebih lagi, serangga tingkat dewa surgawi juga mengincar Xiao. Untung saja ada hukum alam yang berlaku di Immortal Ancient. Jadi untuk setingkat dewa surgawi mereka akan kehilangan akal. Dengan kepintaran Xiao, ia bisa mengecoh serangga tingkat dewa surgawi itu. Setelah bersusah payah melarikan diri, hasilnya juga sepadan, satu keranjang buah setengah dewa jadi cemilan kelompok Xiao. Setelah hal ini, jalan ke sarang setan kuno sudah di depan mata. Selain Xiao, rupanya 3 orang yang dikenalnya juga menuju sarang setan kuno. Itu adalah adiknya Qin Hao, sepupunya Xi, dan musuhnya Raja 6 Mahkota Ningchuan. Di sini Qin Hao dan Xiao sudah saling bertemu dan langsung mengenali saudara mereka. Nah di sini aja guys, ketika ketiga saudara berkumpul, itu artinya perang besar melawan Ningchuan akan segera terjadi. Ini saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.